Banyak sangkal dalam gelisah, minuman keras pelepas masalah. Namun lihatlah nafasnya susah, menikam siapapun menumpah darah. Dalam bayang berharap cahaya terang, minuman keras kan menyerang. Nilai dan moral menjadi gesang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisur wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Aman yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memudahkan kita segala urusan kita di hari ini, sehingga kita bisa dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, untuk bisa hadir dalam majelis ini, majelis yang jarang sekali kita adakan, yang akan memberi pesan kepada seluruh masyarakat Jogja dimanapun berada, bahwa pada malam hari ini kita memberikan pesan dan akan kita viralkan ke seluruh media sosial, bahwa dari masjid ini tidak tinggal diam terhadap suatu peristiwa yang tidak akan kita biarkan sampai kapanpun. Salam salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, penutup dari semua nabi, suri teladan kita, dan semoga kita semua yang hadir di sini beserta dengan keluarga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Aman yang berbahagia, pada malam hari ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian yang begitu dahsyat dari tiga pemateri kita yang wajahnya sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah beliau Bapak Sofyan Setio Darmawan, sarjana teknik Master Engineering, seorang anggota Dewan dari Provinsi DIY. Kemudian yang kedua, beliau Ustadz Miftahul Haq SMSI dari Majelis Tablik PP Muhammadiyah, yang kebetulan juga sebagai Ketua Yayasan Masjid Al-Aman Sidoarum. Dan yang ketiga yaitu Dr. Renaldi, spesialis anestesi, yang merupakan pengurus dari Dewan Masjid Indonesia di bidang kesehatan, dan juga kebetulan sebagai pengurus Yayasan Masjid Sidoarum juga, dan sekaligus sebagai Presiden Sedulur Masjid Sidoarum. Ibu kotanya ikut pindah nggak, Presiden? Nanti akan ada materi yang disampaikan, dan bila waktu mencukupi akan ada tanya jawab. Silakan nanti dimanfaatkan. Dan insya Allah nanti Ustadz Sofyan akan bergabung dengan kita, dan beliau akan segera menyusul tidak lama lagi. Mudah-mudahan jamaah yang sedang dalam perjalanan dan juga Ustadz Sofyan yang masih dalam perjalanan dimudahkan oleh Allah untuk bisa bergabung dengan kita. Maka dari itu, sebelum kajian ini kita mulai, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk mengawali kajian kita dengan membaca basmalah. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DMI yang akan diwakili oleh Bapak Suripto SHMSI. Betul, sudah hadir alhamdulillah bersama dengan kita. Kepada beliau Bapak Suripto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Aman Sidoarum beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para narasumber yang nantinya akan menyampaikan materi terkhusus kaitannya dengan masalah miras juga yang semarak di daerah istimewa Yogyakarta ini, dan juga jamaah Masjid Al-Aman yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir dalam rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu karena pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka kegiatan yang dirancang antara DMI Kabupaten Sleman dengan pengurus Masjid Al-Aman di Sidoarum ini beserta seluruh jajarannya. Sholawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Ketua DMI Kabupaten Sleman, karena rupanya mulai dari pagi sampai sore ini tidak istirahat. Malam hari ini tadi nelpon pada saya untuk mewakili daripada pertemuan pada malam hari ini. Sudah barang terus selaku Ketua DMI Kabupaten Sleman menyambut baik dengan acara kegiatan pada malam hari ini. Memang DMI Kabupaten Sleman pasti akan merasakan bagaimana kalau semaraknya daripada miras ini tidak segera diakhiri atau segera diselesaikan oleh kita semua, agar supaya semua jamaah khususnya di lingkungan masjid masing-masing merasa nyaman, aman dalam beribadah kalau tidak terganggu oleh hal-hal yang demikian. Nah, mudah-mudahan para remaja kita bisa menahan diri untuk supaya tidak melakukan hal yang seperti itu, misalnya minuman keras dan seterusnya. Jadi DMI Kabupaten Sleman mengucapkan terima kasih inisiatif yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan mempunyai dampak yang positif daripada hasil kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan didengar oleh para pemangku kepentingan, utamanya adalah yang punya hak untuk legislasi, aturan dan sebagainya, termasuk bagaimana dukungan dari masyarakat agar supaya betul-betul masalah ini harus segera diselesaikan dengan baik. Dan insya Allah masyarakat sudah merasakan dampak daripada itu. Otomatis kita harus menjaga diri, khususnya keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, agar supaya tidak terpengaruh oleh situasi atau terpengaruh oleh minuman keras yang memang sudah mulai merajalela di DIY ini. Mudah-mudahan dengan sikap kita seperti itu semuanya bisa kita selesaikan secara bersama-sama, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, DMI Kabupaten Sleman memang baru saja dilantik beberapa minggu yang lalu. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti DMI Kabupaten Sleman bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memberikan kemakmuran daripada masjid-masjid, termasuk juga bagaimana untuk membangun fisik masjid. Dan alhamdulillah ini Al-Aman ini saya lihat luar biasa ini masjidnya, ya. Tempat saya kalah ini karena di tempat kita Masjid Baitur Rahman dulu juara 3 masjid besar termasuk di Jogokarian maupun di Krapyak. Dan alhamdulillah ini tetap sekarang sudah mulai semarak, ramai dan sebagainya, termasuk di Masjid Al-Aman. Mudah-mudahan tetap kita bisa pertahankan. Saya kira itu beberapa pesan dari Bapak Ketua DMI Kabupaten Sleman, dan saya ucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita cerna agar supaya kita bisa menjaga kaitannya dengan masalah miras ini.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf kita akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang ketiga langsung saja kita undang beliau pemateri kita. Untuk yang pertama kita undang beliau Dr. Rinaldi, spesialis anestesi, untuk bisa berada di depan. Silakan, Dok. Sebetulnya kalau sudah ada spesialis anestesi, kita tidak memiliki kekhawatiran ya. Begitu ada yang maksiat, bius. Selesai semua masalah sebenarnya. Jadi sebetulnya cukup butuh satu dokter anestesi aja udah. Kita nggak usah bikin kajian, udah pulang aja ya udah. Baik, yang kedua, beliau adalah ketua Yayasan Masjid Al-Aman Sidoarum dan kebetulan juga sebagai pengurus dari PP Muhammadiyah. Dan profesi beliau sebenarnya adalah seorang dai, ustadz, sampingannya dosen. Dan beliau telah hadir bersama dengan kita. Tafadhol Ustadz Miftahul. Dan untuk sementara dua dulu, nanti sambil menunggu Ustadz Sofyan nanti untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Baik, saya sapa dulu yang pertama. Assalamualaikum Ustadz Aldi. Masya Allah. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, Masya Allah. Berkaitan dengan tema kita, Ustaz. Jadi dokter pasti tahu ya, di akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Sebetulnya mengkhawatirkannya itu bukan karena masyarakat tidak paham ya, tapi dampak dari minuman beralkohol yang beredar itu tentunya memberikan dampak tidak hanya sosial kepada masyarakat, tapi tentunya juga kesehatan para generasi muda. Nah, ini dari sisi kesehatan mungkin bisa di-share, bisa disampaikan kepada jamaah sekalian. Sekaligus boleh disapa dulu jamaah sekalian semua. Baik, terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua yang diwakili oleh Pak Wakil Ketua Pak Suripto dan Pak Basuki dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sleman. Jadi Dewan Masjid Indonesia ini satu organisasi nasional yang kalau di level nasional pimpinannya adalah Bapak Yusuf Kalla, dan sebenarnya sudah sampai kepada level ada kabupaten dan cabang. Dan alhamdulillah di Kabupaten Sleman kemarin barusan kita melakukan pemilihan ya, atau penyusunan pengurus baru tahun 2024 sampai 2029, dan kami memang diamanahi di bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan masjid di bawah koordinator dari Bapak Dr. Kusbarianto, Dr. Haji Kusbarianto. Dan ini sebenarnya program ketiga atau kita juduli memang Bang Salman, yaitu Bincang Sehat Masjid se-Sleman, yang 2 kali sebelumnya di bulan, kalau nggak salah bulan Agustus dan sebelumnya itu dilakukan secara online. Nah, yang kali ini kita mencoba secara offline, sekaligus kemarin mendapatkan masukan dari beberapa peserta ingin membahas mengenai tentang miras yang sekarang sedang marak dibicarakan, dikarenakan kalau dulu orang jualan miras itu sembunyi-sembunyi, sekarang orang jualan miras sudah di HP itu sudah, kalau panjenengan mau lihat lewat Google begitu, pakai tagline atau pakai apa namanya kata-kata keywordnya miras gitu, miras Jogja begitu, itu sudah muncul tuh toko-tokonya. Dan kita kalau ke jalan, di jalan raya gitu misalnya, kita sudah bisa melihat kanan kiri. Bahkan sekarang olahraga sekalipun, kemarin saya ikut futsal turnamen antar rumah sakit, itu salah satu rumah sakit itu kaosnya
Sponsornya miras. Subhanallah. Ya, kemajuan. Jadi, ya berarti ya. Ya. Saya nggak perlu nyebut namanya, nanti tidak semakin tenar. Nah, ini menjadi keprihatinan, dan ya ini adalah usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki hujah kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah dan kita ditanya sudah melakukan apa terkait dengan hal ini. Ya insya Allah Masjid Al-Aman, Dewan Masjid Indonesia, dan juga jamaah ya Masjid Al-Aman serta SMS ya Dastur Masjid Sidarum sudah mengikhtiari untuk melakukan satu ikhtiar nahi mungkar dengan cara kita ya, dengan cara yang kita bisa lakukan saat ini. Semoga ini menjadi penyempurna amal kita dan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan untuk nantinya di Jogja ini kita bersih dari miras. Ada kabar gembira alhamdulillah di daerah Kronggahan, kalau panjenengan sering lewat di perempatan RSA itu sempat ada penolakan tentang akan berdirinya sebuah klub, bukan klub bola Bu, bukan klub olahraga, tapi klub malam ya, klub malam. Dan alhamdulillah berita terakhir pembangunannya dihentikan dikarenakan penolakan keras dari warga, dan juga tidak hanya warga sekitar tapi juga didukung oleh warga Jogja. Jadi ini satu hal yang sebenarnya kita bisa lakukan dan insya Allah menjadi usaha kita bersama. Baik, tadi terkait dengan tentang kesehatannya Mas Dimas ya, saya sudah menyiapkan satu slide dan direct dihidupkan atau di slide-nya di next. Baik, ini dalil yang kemudian dibacakan Mas Dimas dan insya Allah nanti oleh Ustadz Miftah akan lebih diperdalam. Di sini Allah sudah menyampaikan kepada orang-orang beriman bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan berjudi, wal ansabu wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, itu kata Allah adalah rijsun, atau perbuatan yang kotor atau kotor, sebuah hal yang kotor, min amalis syaitan, dan itu merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka Allah memerintahkan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian Allah menjelaskan, nanti kita akan lihat maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nanti akan saya sampaikan di slide ini betapa mengerikannya statistik efek dari penggunaan miras ya di negara. Saya ambil satu negara saja di Amerika Serikat yang mungkin kita anggap secara aturan itu mereka lebih fair dan lebih tegas dalam penegakan. Kita lihat dengan begitu saja kita akan bisa lihat bagaimana statistik yang terjadi di sana. Saya mencoba mencari efek miras ini terkait dengan statistika yang ada di Indonesia. Alhamdulillah saya tidak menemukan. Artinya saya husnudon bahwa memang angkanya kecil, tidak berpengaruh ya, atau kecil. Tidak ya, antara kecil sebenarnya ada dua pilihan, antara kecil atau memang tidak dicatat atau tidak dilaporkan ya. Tetapi saya mengambil yang husnudon saja bahwa ini karena tidak dicatat saja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innama yuridu syaitani ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, dan sungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan al-adawah, yaitu permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Jadi dengan adanya khamr itu ternyata efeknya nanti akan pada efek-efek yang terkait dengan masalah-masalah sosial ya. Slide berikutnya kita lihat. Yang pertama adalah miras ini penyumbang kematian ya. 500 warga Amerika itu meninggal setiap hari karena alkohol. Jadi setiap hari ada 500 warga Amerika yang mati karena alkohol, dan 1 di antara 8 kematian di Amerika usia 20-64 tahun adalah karena miras. Usia produktif ya? Ya, ini adalah usia produktif ya, 20-60 tahun. Jadi 1 di antara 8 kematian. Dia menyumbang
1/8 kematian. 3 juta warga Amerika, remaja dan dewasa mengalami gangguan penggunaan alkohol. Itu di tahun 2022. Penduduk Amerika saat ini itu sekitar 300 juta. Jadi kalau ada 3 juta remaja dan dewasa itu sudah mengalami gangguan atau apa yang kita istilahkan dengan alcohol use disorder. Dan 753.000 diantaranya berusia di bawah 12 tahun. Kita lihat ternyata di Amerika ini, kali ini saya ambil sumber American Medical College. Di Amerika ini usia sah pengguna alkohol itu sebenarnya 21 tahun. Jadi kalau seorang warga Amerika belum berusia 21 tahun, maka dia tidak boleh membeli minuman keras. Tapi kita lihat di sini yang di bawah 12 tahun saja itu sudah ada 753.000 orang yang mati. Ini yang mati, ini yang meninggal, bukan yang mengalami gangguan atau mengalami konsumsi. Slide berikutnya, Mas. Kita lihat ngerinya data di Amerika. Kita lihat usia konsumen miras di Amerika Serikat. Tahun 2023, National Survey on Drug Use and Health itu mencatat 224,3 juta orang di atas atau 12 tahun ke atas, artinya 12 tahun masuk dan di atas 12 tahun itu sudah pernah meminum miras. Jadi kalau kita punya populasi 300 juta, 2/3-nya sudah mengkonsumsi miras. Itu di Amerika yang aturannya 21 tahun minimal baru boleh mengkonsumsi miras. Kemudian tercatat 5,6 juta usia 12 sampai 17 tahun pernah minum. Lalu 134,7 juta di atas 12 tahun, ini survei tahun 2023. Di saat itu dia masih minum. Jadi 1 bulan terakhir dia masih minum. Artinya bukan pernah minum dulu, tapi 1 bulan terakhir masih aktif minum. Jadi ini ibaratnya peminum aktif. Itu 134 juta 12 tahun ke atas. Jadi 1/3. Cukup besar, bukan cukup besar, sangat besar. 61,4 juta usia di atas 12 tahun ke atas minum banyak. Minum banyak itu artinya di sana ada ukuran. Kalau sehari seorang laki-laki meminum 5 gelas, ini ada ukurannya ternyata. Gelas normal 200 cc. Bukan slogi. Kalau slogi kan untuk vodka ya. Ya 5 gelas itu kalau laki-laki itu sudah dianggap banyak. Kalau perempuan ukurannya 4 gelas. Kalau dalam sepekan ukurannya 15 gelas. Jadi kalau sepekan berarti 2 sampai 3 gelas sehari itu sudah masuk kategori peminum banyak. Jadi peminum yang over. Itu kita lihat 61,4 juta usia 12 tahun ke atas. Lalu 1 juta 12 sampai 17 tahun itu minum banyak sebulan terakhir. Jadi sudah masih aktif dan termasuk banyak itu 1 juta. Ini saya ambil dari National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism di salah satu situs yang kita dapatkan. Slide. Nah ini kita lihat angkanya tadi yang pas year alcohol use 177 juta, kemudian emergency department visit ini orang datang ke UGD karena alkohol itu 4,1 sekian juta. Kemudian alcohol use disorder itu hampir 29 juta. Kemudian kematian terkait dengan alkohol itu 178.000 per tahun. Slide berikutnya. Kita lihat tahun 2023 saja 84,9 populasi Amerika di usia 18 tahun ke atas itu mereka pernah atau mengkonsumsi miras. Ini di Amerika yang kalau kita tahu membeli di sana itu sangat selektif. Jadi kalau orang beli kok masih umurnya kecil, itu dia nggak akan ngasih. Nah kalau kita di sini katanya konon beli miras tuh bisa gosen. Jadi nggak perlu tanya umur, nanti akan dikirim langsung ke rumah. Betul. Itu sudah sampai bahkan kemarin
ada promosi yang beli miras kemudian nanti dapat stiker, lalu stiker itu ditempelkan di helm, lalu nanti kalau ada penjual atau petugas toko yang ditugasi untuk survei dan melihat ada orang yang memakai helm berstikerkan toko tersebut, dikasih 100.000 Tunai langsung. tunai. Ya, jadi jenengan mungkin kalau ada stiker jangan dibuang Bu, dikasih aja tempel, nanti dapat 100.000. Ya. Kalau gratis 100.000. Ini belum kita jelaskan Ustadz, jamaah kita kasih stiker tapi belum kita jelaskan. Oh iya, Mas. nanti ada stiker juga yang sudah dibagi. Sudah dibagi. Nah, slide berikutnya. Ya. Ini saya kasih ada satu jurnal atau satu artikel, yaitu alcohol related death are spiking. Jadi di Amerika itu kematian karena alkohol sangat meningkat. Saya mengatakan Amerika itu bingung mengatasi masalah konsumsi miras. Dia sampai di artikel ini menanyakan kenapa miras itu sangat sulit, bahkan trennya meningkat. Di Amerika itu meningkat. Nah, karena mereka mengatakan begini. Mereka sendiri menganalisis secara jujur, mereka mengatakan karena miras itu masuk di setiap sendi kehidupan orang Amerika. Jadi mau acara apa? Acara gathering keluarga ada mirasnya. Acara perayaan keagamaan ada mirasnya. Acara kelulusan misalnya ada mirasnya. Acara apa lagi? Acara kajian gitu. Kajian. Enggak ya. Saya nggak tahu kalau kajian. Kalau kajiannya sana saya nggak tahu. Nah, yang menarik Bapak-bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, solusinya menurut kumpulan dokter Amerika apa? Ini saya kasih garis yang di slide berikutnya. Ya. Nah, itu saya kasih garis yang di slide yang di screenshot yang kedua. Jadi mereka mengatakan suggesting that the healthiest approach is to avoid alcohol entirely. Solusi permanen permasalahan alkohol, miras, penggunaan miras adalah menghindarinya sama sekali. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata perkumpulan dokter Amerika. Mereka mengatakan untuk menangani miras, solusi terbaik adalah menghindari konsumsinya sama sekali. Jadi firman-Nya Allah ditangkap sama mereka, meskipun mereka harus belajar dari kejelekan-kejelekan yang mereka temui. Nah, kita sekarang mau meniru seperti itu. Naudzubillah. Ya, yang di sana saja sampai sekarang bingung mereka. Nah, kita sudah punya aturan, sudah punya ajaran yang mulia Islam ini, tapi sepertinya makin hari makin permisif. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Dan ini adalah PR kita bersama. Ya, slide saya berapa menit nih Mas? Mungkin bisa persingkat ya, sampai. Oke, saya cepat. Slide. Nah, ini dampak penggunaan miras. Meningkatnya kejahatan. Ya, perampokan. Ya, jadi perampokan itu di Amerika Serikat 15% kasus perampokan itu berhubungan dengan miras. 2. Kekerasan seksual. 37% kasus kekerasan seksual di Amerika Serikat berkaitan dengan konsumsi miras. 3. Penyerangan fisik atau kekerasan itu atau perkelahian itu 27% kasus berhubungan dengan miras. KDRT 2/3 atau 67% kasus. Sebagian besar kasus KDRT di Amerika Serikat berkaitan dengan konsumsi miras. Pembunuhan menyumbang hampir separuh, 40% kasus pembunuhan berkaitan dengan penggunaan miras. Nah, ini kalau ini berita yang ada di Indonesia. Pelaku penusukan anak saat SD saat pulang ngaji di Cimahi itu karena mabuk dan gagal rampas HP. Yang penusukan yang di gang ngaji itu ya, yang anak-anak. Itu tahun ini ya? Itu tahun kemarin ya? Saya lupa, 2022 ya. 2 tahun yang lalu. Salah satu kasus yang baik. Kecelakaan lalu lintas 40%, laka lantas di tahun 2011 sampai 2017. Kemudian 1 orang meninggal tiap 39 menit karena mabuk saat berkendara. Di Amerika Serikat itu tahun 2022 135.524 meninggal selama 2022. Ini kasus meninggal karena kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh miras. Kekerasan terhadap anak, penggunaan alkohol meningkatkan kekerasan di rumah tangga.
anak yang mengalami kekerasan rumah tangga berisiko menjadi pengguna alkohol di masa depan. Ini lingkaran setan. Jadi orang yang menggunakan miras itu cenderung akan berisiko melakukan KDRT. Nah, anak yang mengalami KDRT di Amerika itu cenderung di masa depannya akan menjadi pecandu miras. Jadi ini terus muter aja. Nanti anaknya jadi gede melakukan KDRT lagi, terus bulet aja gitu. Rantainya jalan terus. Makanya memang tadi solusinya adalah to avoid penggunaannya, mencegah penggunaannya sama sekali. Terus depresi, anxiety, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, masalah kesehatan lainnya. Ya, beberapa masalah kesehatan kita sampaikan, kerusakan liver dalam penggunaan kronis, walaupun orang tuh nggak mabuk, penggunaan miras dalam jangka waktu yang lama itu akan merusak liver. Kemudian yang kedua, ginjal. Jadi kasus gagal ginjal di Amerika selain karena DM, penyumbang terbesarnya adalah penggunaan miras. Kemudian yang kedua adalah jantung. Ya, 474.000 kematian karena jantung diakibatkan atau berkaitan dengan konsumsi alkohol. Yang saya baru tahu dan saya coba belajar lagi, ternyata risiko kanker itu juga berhubungan tidak hanya karena merokok, tapi juga karena miras. Jadi di Indonesia kalau sudah merokok tambah dia minum, maka tambah risikonya meningkat berkali lipat. Kankernya apa saja? Payudara, liver, nasofaring, kolorektal, esofagus. Ya, kematian KLL itu 298.000 kematian karena alkohol, dan yang menyedihkan adalah 156, ya, lebih dari separuhnya itu yang meninggal bukan yang mabuk, yang meninggal adalah yang ditabrak. Jadi separuhnya, lebih dari separuhnya orang meninggal KLL karena miras di Amerika bukan yang mabuknya yang meninggal, tapi yang ditabrak oleh yang mabuk. Kalau di Indonesia mungkin dua-duanya jadi meninggal, soalnya yang mabuk juga ikut diajar. Ya. Mungkin begitu. Terakhir sebagai penutup, ya nanti bisa kita elaborasi lagi. Nah, ini penelitian di Jogja pernah diteliti. Saya baru menemukan satu penelitian yang dilakukan oleh anak mahasiswa S1 UGM tentang konsumsi alkohol di warung kopi Giras. Ini nggak tahu ini warung kopi Giras di mana ini. Ini ternyata mahasiswa. Ini mereka meneliti tentang mahasiswa pengguna alkohol. Apa yang menyebabkan? Yang pertama, disorganisasi sosial. Artinya kontrol sosial, di mana dia menarik diri dari sosial, dan sosial biasanya anak-anak kos ya. Anak-anak kos di mana perhatian masyarakat kepada anak tersebut dan anak tersebut terhadap sosialnya kurang. Itu ternyata menjadi salah satu penyebab. Yang kedua, pelarian dan frustasi, mental mahasiswanya. Yang ketiga, pola asuh. Ada dua, pola asuh permisif yang serba membolehkan, dan juga yang multi otoriter, yang ultra otoriter, yang terlalu otoriter. Itu juga ternyata menyebabkan anak-anak mahasiswa ini kemudian mengkonsumsi. Dampaknya, satu, seks bebas. Jadi seks bebas itu juga meningkatkan. Jadi orang yang mengkonsumsi miras itu nafsu atau libidonya naik. Itu memang efeknya dari miras itu meningkatkan adrenalin dan meningkatkan libido. Itu. Yang kedua, perkelahian, tawuran, KLL, dan yang ketiga adalah kerusakan ginjal. Ini yang ditemukan pada kasus-kasus mahasiswa yang mengkonsumsi alkohol di Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Barangkali nanti bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Masya Allah, luar biasa, cukup lengkap ya. Jadi dari luar negerinya ada, di sebuah negara yang besar di Amerika ternyata juga sudah ada penelitian, dan dokternya sendiri juga sudah menyarankan bahwa itu perlu dihentikan segera, tidak ada cara lain. Kemudian tadi ada survei mahasiswa ya yang disurvei, ternyata ada alumninya di sini. Alumninya yang disurvei mahasiswanya, wah, Masya Allah, jangan-jangan ada di sini. Baik, untuk yang berikutnya Ustadz Miftahul Haq, ini alhamdulillah bersama dengan kita. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, boleh dipegang mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah-tengah kesibukan alhamdulillah bisa bergabung bersama dengan kita. Beliau adalah pengurus dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Kebetulan juga sebagai ketua Muhammadiyah Godian ya. PRM, betul ya? Ya. Godian juga sebagai ketua yayasan. Jadi ini luar biasa kesibukan beliau ya. Sungguh suatu
kenikmatan bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Nah, ini kaitannya dengan Jogja anti miras ini Ustadz. Fatwa dari ulama sudah, dalilnya sudah jelas. Kemudian kajian juga ada, ayat Al-Qur'annya juga sudah jelas dan tidak perlu ditafsir-tafsirkan, kalimatnya juga jelas. Tapi kenapa di Jogja ini berkembang pesat setahun 2 tahun terakhir ini? Apa yang kurang? Apakah sosialisasi dari para ulamanya kurang, atau memang regulasinya memang membuka pintu lebar-lebar investasi di bidang miras, atau memang ada pembiaran, Ustaz? Tafadhol, kita silakan untuk disapa juga jamaah. Baik, matur nuwun Mas atau Pak Adi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dari DMI, Pak Suripto dan Pak Basuki, matur nuwun sampun rawuh teng alaman Pak. Mas Dokter, Pak Dimas dan Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sama bisa alaman kita masih menunggu Pak Sofyan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin menyampaikan ke Pak Suripto dan Pak Basuki, Pak, teng alaman menika takmir itu dikelola oleh yayasan. Jadi ada yayasan, kita meniru seperti Suhada. Nah, kemudian di yayasan itu kita ngelola selain masjid, kita juga punya toko menika. Toko, dan kapan-kapan nyuci karpet sama mobil bisa di alaman, Pak. Nek jeung napa ngopi-ngopi insyaallah bebas miras teng angkringan alaman niku. Kemudian kita juga punya majelis taklim, ada ibu-ibu, kemudian juga untuk remaja ada TPA, dan ada untuk Al-Qur'annya untuk markas Al-Qur'annya Al-Aman juga ada. Itu saya kira sekedar laporan mawon kegiatan tentang Al-Aman. Saya diprotes Pak Dimas, Pak Adli. Saya bukan di PP sekarang, di PW. Gak apa-apa lah, itu saya kira bukan persoalan. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, ngapunten. Persoalan khomer atau dalam bahasa Arab itu miras itu kan disamakan atau diidentikan dengan khomrun. Dan ini sesuatu yang sudah mentradisi sebenarnya dari kehidupan manusia itu sendiri. Tidak hanya sekarang, dari zaman dulu, di zaman Rasul juga tradisi meminum khomer ini ada sesuatu yang melekat dengan kehidupan masyarakat. Bahkan kalau di Indonesia di beberapa daerah, kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, sebagai bentuk penghormatan itu ya disuguhinya khomer. Itu termasuk kalau ketemu kenegaraan dan sebagainya. Saya baca di tafsir Al-Ahjar itu menarik. Pak Buya Hamka mengungkapkan salah satu misi penjajah ke Indonesia itu ya salah satu misinya dengan cara merusak pemimpinnya itu dengan memberi hadiah khomer. Jadi dikutip di tafsir Al-Ahzar itu para peneliti atau para penulis luar negeri itu agak heran sebenarnya di Indonesia saat itu ya. Di pesta kita ada pesta Idul Fitri, Idul Adha yang meriah itu tidak ada tidak ada kegiatan minum-minuman keras. Tapi kalau di mereka ada ketika Natalan gitu ada biasa mengkonsumsi minum-minuman keras, dan itu yang mungkin tadi kesimpulan bahwa dokter tadi ya harus dihindari, kira-kira begitu. Nah, tapi untuk merusak penjajah itu tidak kalah pintar. Artinya para demang, para bupati, para raja, pemimpin kerajaan saat itu di daerah itu ya oleh Belanda itu dikasih hadiah bir atau minuman keras itu, sehingga itu yang merusak proses, dan akhirnya menjadi tradisi baru di kalangan pejabat di Indonesia, di Nusantara saat itu ada minuman kerasnya. Di film-film kan sering, film-film zaman dulu itu sering ada pesta mirasnya para pejabat itu. Ternyata itu memang didesain oleh Belanda, oleh penjajah. Nah, kalau soal hukum
barang ini jelas paten gitu ya, haramnya jelas. Kita tidak bisa mempertanyakan lagi, tidak usah kita pertanyakan lagi. Tapi memang akhirnya yang penting itu kan bagaimana kita tadi kalau dalam bahasa tadi menghindari, bagaimana kemudian kita menghindari itu. Itu yang jadi sangat penting yang harus kita bangun mindsetnya sekarang. Kalau kita dirujuk di Al-Quran, proses pengharaman miras ini atau khamar ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu sekedar menjawab pertanyaan, bahwa nanti bisa dibuka di surat Al-Baqarah 219. Saya tidak hafal pojok kanan atau pojok bawah nanti bisa dicek. Tapi 2219. Saat itu Nabi ditanya ternyata kan tradisi meminum khamar ini tidak hanya di masyarakat Quraisy, tapi di Madinah juga biasa itu meminum minuman keras itu. Nah kemudian ditanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kemudian Nabi diminta oleh Allah, katakan di dalamnya itu ada dosa, tetapi juga ada manfaat. Tetapi dosanya itu lebih banyak. Kira-kira begitu. Jadi ini pertama informasi. Jadi ketika ditanya oleh para sahabat, oleh masyarakat yang datang di Madinah itu, Rasulullah ditanya tentang sebenarnya khamar dan judi itu seperti apa sih? Kemudian Rasulullah dituntun oleh Allah untuk menjawab bahwa di dalam khamar itu dan judi itu ada dosa dan juga ada manfaat. Tetapi dosanya itu lebih besar, artinya manfaatnya lebih sedikit. Nah kemudian dari setelah ayat ini baru muncul ayat berikutnya di surat An-Nisa tentang larangan untuk sholat, mendekati sholat bagi orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara hatta ta'lamu. Jadi kita sebagai orang mukmin ini sudah agak lebih keras. Orang mukmin dispesifikasi, disebutkan di situ kita untuk tidak mendekati sholat sedangkan kita dalam kondisi mabuk, kecuali sampai kita kemudian sadar kembali dan maksudnya hilang pengaruh mabuknya itu. Baru kemudian ditegaskan di ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Adimas dan Pak Aldi tadi, bahwa ditutup dengan surat An-Nahl ayat 90 itu, bahwa yang namanya khamar dan maisir itu dan juga judi itu mengundi nasib itu merupakan rijsum min amalis syaiton. Itu dari sebuah perbuatan yang kotor, dari termasuk perbuatan setan, maka fastanibuhu, maka jauhilah. Nah rijsum itu ada 4 kriteria yang saya paham itu. Kotornya itu bisa dari jenisnya, bisa dari caranya, dan dari jenisnya, kemudian dari menurut rasio atau akal, dan juga menurut dampaknya, atau bisa mengandung ketiga-tiganya. Jadi monggo Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sofyan. Ahlan wa sahlan. Monggo Pak Sofyan. Tengah. Mohon izin Pak Sofyan, kita lanjutkan dulu. Matur nuwun Pak Sofyan, ngapunten menika. Nah, rijsum itu 4 kriteria tadi. Yang pertama dari jenisnya, dari barangnya, memang itu barang kotor. Ya khamar itu jelas barang kotor, termasuk mungkin bangkai itu barang kotor, maka bangkai termasuk rijsum itu. Kemudian dari secara akal, dari secara pertimbangan rasio, itu jelas juga membahayakan. Nah tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aldi, dampaknya yang luar biasa. Dan dari pendekatan keilmuan tadi sudah. Kemudian dampak juga sangat membahayakan. Tadi juga sudah disampaikan. Atau mengandung ketiganya. Jadi kalau sudah salah satu aja sudah rijsun, apalagi kalau ketiganya. Itu makna rijsun. Jadi jelas khamar ini sudah tidak bisa diperdebatkan. Itu sesuatu yang pasti, yang paten keharaman. Di hadis Nabi juga jelas kan bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Atau dalam ada teks lain mengatakan
setiap minuman yang memabukkan, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka dia termasuk sesuatu yang haram. Jadi ini tidak usah kita perdebatkan. Tapi yang saya menarik itu dari ketiga ayat ini, bicara khamar itu sering dikaitkan dalam konteks fikih hukum Islam dan juga konteks dakwah. Itu kan pola pengharamannya itu tidak langsung haram gitu, enggak. Padahal itu Nabi juga mungkin menghadapi masyarakat saat pola pengharamannya itu pakai bertahap, maka sering disebut at-tajrizu fit tasri, pentahapan di dalam pensyariatan. Nah, ini yang menarik menurut saya. Ini yang menarik menurut saya, mungkin bisa menjadi pemikiran kita bagaimana kita dalam bahasa tadi menghindari tadi, atau mengajak masyarakat untuk menghindari miras tadi. Nah, saya melihat yang pertama, kalau kita membaca ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah tentang peristiwa bagaimana Nabi menjawab pertanyaan para sahabat terkait dengan konsumsi miras dan judi, beliau kan mengajak berpikir bahwa di situ ada dosa, di situ ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar. Nah, saya melihat ini mindset yang dibangun. Berarti kita harus bangun mindset masyarakat bahwa miras itu berbahaya. Saya nggak tahu caranya, nanti mungkin bisa kita diskusikan. Nah, bagaimana kampanye bahwa miras itu berbahaya itu harus dikembangkan. Nah, itu saya kira penting ini untuk membangun mindset itu. Karena di sebagian orang kan berpikir kalau nggak minum itu nggak asik katanya begitu, atau mungkin orang kalau mau maju itu ya biar kelihatan berani mendem dulu kan. Nah, kira-kira minum dulu baru dia bisa berani. Tapi keberanian itu hanya kamuflase, nanti dia habis ya dia jadi orang yang minder lagi, yang asosial lagi. Nah, itu jadi mindset ini saya kira perlu kita bangun, bagaimana caranya perlu diskusikan. Dan itu bagian dari proses edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, penting bagi kita hendaknya kita di dalam konteks pengamalan apapun, termasuk menerima informasi apapun, gunakan akal pikir kita. Kita berpikir gitu loh, tidak kemudian langsung terima apa adanya. Termasuk ketika kita mengkonsumsi makanan apapun, sesungguhnya kita berpikir ini sebenarnya baik gak buat tubuh saya, nyaman gak buat tubuh saya. Itu juga diajak. Nah, mungkin kepada proses pendidikan kepada anak-anak kita, terutama remaja yang rentan untuk dibawa, juga perlu ada edukasi ini. Bagaimana kemudian remaja itu diajak berpikir terlebih dahulu ketika mau melaksanakan sesuatu. Nah, ini saya kira penting. Jadi tradisi berpikir, tradisi berdialog, tradisi untuk melihat sesuatu secara jelas dampak, manfaat dan madorotnya itu, ini perlu kita bangun. Tidak sekedar kita terima begitu saja. Tapi kalau kita tidak pernah membaca, repot lah. Pemimpin aja susah membaca, apalagi rakyatnya kan. Perlu bacaan, perlu kajian. Nah, saya berpikir untuk dua edukasi ini, kalau kemudian merujuk pada hadis Nabi yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, yang biyadi ini pas selesailah itu barangan. Nah, biyadi itu di kekuasaan. Artinya bagaimana kemudian edukasi terhadap bahaya apapun, terutama miras, ketika membuat regulasi dan sebagainya, ya perlu dipikir betul. Ya mungkin kalau menghilangkan kelihatannya dengan berbagai macam dinamika agak susah. Sampai hari kiamat mungkin masih ada. Tetapi bagaimana kemudian kita meminimalisir lewat regulasi, nah bahwa Pak Iwan itu saya kira penting. Termasuk kemudian menghubungi para penguasa di daerah itu juga penting. Termasuk aparat kepolisian, penegakan hukum itu ya tugasnya bapak-bapak inilah. Nah, kita di mana? Kita bisa di pabilisani atau pabikolbi. Nah, pabilisani itu saya berpikir ini, kalau masjid ini bisa menjadi pusat pendidikan di masyarakat, itu bisa efektif. Artinya
masjid ini peduli masyarakat sekitar. Kalau ada remaja kita yang terpapar miras tadi, sejauh mana kemudian kita mendekati remaja itu? Sudahkah kemudian kita memberikan alternasi atau alternatif kegiatan lain untuk remaja? Atau kalau ada keluarga yang terpapar, sudahkah kita mendekati dan berikan alternatif bagi pembinaan keluarga? Kalau ada orang itu penjual, sudahkah kemudian kita mendekati, kemudian kita berikan alternatif sumber ekonomi buat keluarga ini sehingga dia tidak tergantung untuk menjual miras yang mungkin keuntungannya bisa lebih. Ini yang barangkali perlu kita kerjakan. Nah, bayangkan kalau semua masjid ini bergerak di Sleman saja dengan jarak masjid sekitar setengah kilo, 1 kilo, bahkan mungkin 200 meter, itu saya kira bisa masif upaya edukasi kita itu. Cuma kadang-kadang kita sendiri kan ya karena takut, karena ndak enak sama tetangga kanan kiri, kita mengingatkan jadi ada sungkan. Mungkin ini yang perlu kita perkuat. Peran-peran ini yang kita perkuat supaya diedukasi tadi itu bisa betul-betul maksimal. Nah, kita yang aktif di masjid tidak sekedar mungkin kalau sendiri tidak berani, tapi kalau dikomunikasikan bersama-sama, kita lihat, kita analisis keluarganya seperti apa. Oh, memang punya persoalan ekonomi, punya persoalan apa, itu bisa. Kemudian mencari cara untuk mendekati itu. Nah, bayangkan kalau semua masjid bergerak seperti itu, Pak Suripto, saya kira menarik gitu loh. Jadi ke depan itu kemudian upaya pengindaran itu terjadi. Nah, kalau mohon maaf kita kemudian menunggu kemudian kita bergerak secara fisik masuk, ya itu mungkin dalam konteks shock terapi oke. Tapi dalam konteks kalau terus menerus kita bisa jadi lelah gitu loh. Karena ya jujur saja kan mereka juga tidak mungkin kemudian berani kalau tanpa dekengan kan. Nah, dekengannya entah pusat entah daerah kita tidak tahu, terserahlah itu, tapi pasti ada. Nah, informasi kemarin saya terima yang di jalan mana di Ngaglik itu ya itu ternyata ya kalau dirunut ya ada juga dekengan itu. Nah, itu kan saya kira menjadi persoalan. Jadi kalau kemudian kita begitu, kita dibenturkan dengan masyarakat yang notabene itu mungkin saudara kita, yang mereka mungkin berpikirnya hanya masalah ekonomi gitu loh. Nah, kalau begitu yang seneng kan pengusahanya, dia dapat kemudian, tapi yang repot mungkin pemerintahnya karena harus menyelesaikan konflik sosial. Nah, saya kira ini Pak Dimas, bahwa menurut saya adalah mari kita kemudian kuatkan edukasi itu, dan wilayah kami di masjid ya wilayahnya Pak Bilisani, Pak Bikol, nanti Pak Biadi biar wilayahnya Pak Sopyan kita pasrahkan semuanya kepada beliau. Dan saya yakin perjuangannya juga nggak mudah itu, saya bisa merasakan itu. Mungkin rame begitu nanti didatangi oleh siapa. Nah, itu biasa itu. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa bersinergi. Sekali lagi, tadi dampak-dampak tadi saya kira kita sudah sangat paham, dan sekarang kita berpikir bergerak dari masjid ini untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi remaja kita agar kemudian tidak terpapar bahaya minuman keras. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustaz Miftahul Haq MSI. Masya Allah, materinya ngeri-ngeri sedap ya. Sudah mulai nyebut dekengan ini. Mohon izin Bapak Sofyan, tadi sebelumnya pemateri pertama kita kebetulan juga anggota Dewan Masjid Indonesia. Dan kebetulan hari ini juga dihadiri oleh dari pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sleman, Bapak Suripto, dan juga ditemani Bapak Basuki. Ya. Bapak Suripto, Masjid Baitur Rahman itu yang di mana, Pak? Sukarjo. Oh, masya Allah. Ahlan wa sahlan sudah bersedia hadir di sini. Masya Allah. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh
saya mau nyebut dokter tapi sebenarnya itu profesi sampingan Pak Sofyan. Iya. Kalau profesi aslinya tuh beliau pendakwah sebenarnya. Iya. Seperti Ustadz Miftani juga pendakwah. Sampingannya dosen. Kalau Pak Sofyan kan juga profesi utamanya Ustadz, tapi sampingannya anggota dewan gitu ya. Mohon izin Pak Sofyan. Jadi di akhir-akhir ini mungkin sudah ada kabar baik dan kabar mungkin yang belum menenangkan. Kabar baiknya mungkin ada 1-2 tempat yang sudah dihentikan karena perizinannya juga oleh masyarakat juga ditolak. Mungkin kita tahu di daerah Trihanggo. Kemudian tapi di satu sisi juga masih ada cabang-cabang lain ini distributor kecil yang berkembang bahkan sampai luar Jogja, sampai Jawa Tengah kabarnya. Bahkan kalau di Instagramnya itu kita cek itu ternyata ada list baru, cabang-cabang baru. Jumlahnya bisa puluhan. Dengan sentranya di Jogja. Tentunya ini mencemarkan nama baik Jogja. Nah, sudah sejauh mana sih sebenarnya Pak Sofyan kan sebenarnya baru dilantik kemarin, tapi sebenarnya orang lama ya yang sudah bergelut di dunia pemerintahan. Mungkin bisa dibagi, di-share ke jamaah sebenarnya sudah sejauh mana sih perjuangan saudara-saudara kita yang di parlemen atau langkah ke depan supaya tidak terjadi lagi bagaimana? Silakan juga sekalian disapa Pak Sofyan jamaah kita. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'an amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Miftahul Haq, yang saya hormati Ustadz Dr. Aldi, yang saya hormati Dimas ya. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, ada tadi Pak Suripto, Ketua DMI, dan juga Bapak Ibu semua yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Nanti kalau disebut semua sampai subuh nanti ya, belum selesai. Insya Allah kita semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya kira kita langsung sambung saja deh yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Saya ingin matur dalam tugas pokok saya dulu, yaitu tentang regulasi atau peraturan perundang-undangan yang sudah kita buat ya. Jadi prinsipnya kalau bicara peraturan perundang-undangan, mungkin saya kirimkan filenya, mau disampaikan juga. Oh sudah ya. Nah itu ada peraturan presiden, ada peraturan menteri perdagangan, kemudian ada peraturan daerah DIY, dan ada peraturan daerah di semua kabupaten dan kota. Jadi kalau bicara regulasi, insya Allah di semua level ada. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah semua regulasi ini seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Miftahul Haq tadi, itu bukan dalam rangka menghilangkan ya, karena beliau juga sudah mengamini tadi ya, kayaknya kalau hilang nggak bisa gitu. Sebagaimana setan diciptakan juga hilang gitu ya. Sebagaimana minuman keras, sebagaimana mungkin mohon maaf prostitusi yang sejak zaman jahiliyah sampai hari ini juga ada. Nah, jadi kalau ditanya tentang regulasi dan biadi tadi, ya biadi kami sampai di sini saja. Ya, kekuasaan kami hanya mampu untuk membatasi peredaran. Kekuasaan kami hanya sampai pada membatasi peredaran dan penjualan. Tidak bisa melarang orang minum. Nah itu persoalannya. Jadi sudah clear ya, tugas kami Ustadz itu membatasi peredarannya ya. Tapi kalau melarang minum, tugasnya Ustadz tadi. Ini bukan dalam rangka lempar-melempar ya. Ini dalam rangka berbagi tugas dan peran. Tugas kami adalah membatasi peredarannya, meminimalisir tadi kata Ustadz tadi, meminimalisir keberadaannya, tidak menghilangkan ya. Karena ini sudah sejak zaman Belanda dan ternyata zaman kemerdekaan juga sudah, sejak zaman Presiden pertama Soekarno juga sudah ada. Jadi itu sebenarnya Perpres itu apa namanya itu sebelum-sebelumnya sudah ada itu hanya yang terakhir aja revisi-revisinya ya. Nah ini sejauh mana kita batasi
Nah, itu tugas kita, tugas kami maksud saya di regulasi tadi. Bisa dibuka file berikutnya. Ini hanya 3-4 slide saja, cepat insya Allah cepat. Jadi di peraturan daerah DIY ya, kita sudah batasi peredarannya. Pasal 24 itu menyebutkan bahwa peredaran minuman beralkohol dilarang dilakukan pada ya, jadi peredaran minuman beralkohol itu dilarang ya, dilarang untuk beredar, dijual di tadi ada 18 tempat. Sebenarnya unlimited. Karena yang nomor 18 ini kan kalimatnya kan kita buat unlimited ini. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati. Kalau bupatinya Ustadz Miftahul Haq, saya kira nanti itu bisa bisa 1000 tempat nanti gitu. Di setiap di situ ada imam masjid maka tidak boleh. Di DIY ini ada 6.000 lebih masjid itu ya. Dan masing-masing imamnya bisa 5 kan. Pertama di pemukiman masyarakat tidak boleh. Kalau ada pemukiman di sini nggak boleh ada jual minuman beralkohol. Ya. Nah, itu sudah kita lakukan Ustaz. Tugas berikutnya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak mencari kan gitu ya. Kalau soal tokonya itu sudah kita batasi. Kemudian minimarket nggak boleh. Kemarin teman-teman di Pemuda Muhammadiyah ya, teman-teman di PWM kemarin menyampaikan ke kami, ditemukan di 30 minimarket jual ternyata. Nah itu nanti masuk pelanggaran. Tapi regulasinya sudah jelas, tidak boleh. Minimarket kalau dengan ketemu minimarket itu ya, kok di situ ada jual minuman beralkohol, langsung laporkan, difoto, langsung diupload, laporkan. Itu melanggar, mereka melanggar. Ya, ini clear ya. Nah ini kita perlu sosialisasi memang biar tahu. Kemudian apa lagi? Kaki lima. Belum ya. Ini dulu. Tempat yang berdekatan dengan tempat peribadatan. Nah ini nggak boleh. Nah ini di sini tapi masalahnya dekatnya nggak dikasih meteran itu. Lembaga pendidikan, rumah sakit ya, yang berdekatan dengan itu. Ya tempat peribadatan ya muslim non muslim ya, semua tempat peribadatan nggak boleh. Rumah sakit. Kemudian gelanggang remaja, kaki lima. Nah ini peluangnya di sini Ustaz. Jadi semakin kita banyak bikin kaki lima, maka peluangnya untuk mendirikan itu kan nggak ada. Nah, maka Bapak Ibu semua bisa bikin UMKM ya, dikembangkan aja kaki lima. Karena kalau di kaki lima itu nggak boleh jualan itu. Terminal nggak boleh, stasiun nggak boleh, kios kecil nggak boleh, toko nggak boleh, penginapan remaja nggak boleh, bumi perkemahan nggak boleh, warung juga nggak boleh, pasar tradisional nggak boleh, tempat keramaian nggak boleh. Apalagi karaoke saja nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang coba mampir karaoke, di situ jual, laporkan. Ya. Diupload paling enggak. Kafe nggak boleh. Ya. Tempat lain yang tidak berizin. Dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati. Bupati ngelihat ada kok di sini dijual, kok belum diatur, dibikin aja oleh bupatinya ya. Kita doakan bupatinya soleh gitu, atau solehah itu. Oke ya Bapak Ibu, jadi tugas kami di sini sudah selesai. Tugas kami kan membatasi itu ya. Dan sudah kita batasi. Nah persoalannya oleh karena itu Bapak Ibu, ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa supaya masyarakat sekarang lebih care, supaya masyarakat lebih yakin ketika beliau masyarakat ini tadi menjumpai minuman beralkohol tadi kok di sini ini di 18 tempat ini atau 17 tempat ini, itu panjenengan bisa proaktif ya, kita semua bisa proaktif melaporkan itu ya, intinya dilapor aja ya kepada aparat, kepada bupati, kepada DPRD, kepada kepolisian, kepada siapa yang panjenengan bisa punya akses, laporkan gitu ya. Dan tentunya kan di setiap pemuda juga punya akses kok dibuka untuk lapor itu ya. Lapor Sleman kan ada ya, lapor Sleman itu ada, laporkan di situ. Ini kok di minimarket ini kok jualan ini, kami laporkan itu. Jadi hari ini memang kita perlu sama-sama mengedukasi dan sama-sama berjuang Ustaz ya, tidak hanya saya sendiri Ustaz. Ngajak konco ini. Oke baik lanjut. Ini yang boleh. Nah ini. Terus yang boleh di mana? Nah ini mungkin di sini jamaah ada yang tanya toh, yang boleh di mana itu? Bukan dalam mereka membeli, cuma supaya tahu saja. Ternyata boleh dijual itu di hotel bintang 3, 4 dan 5.
Untung nggak 7 ya, itu nggak sampai 7. Ada hotel yang bilang 7 nggak boleh dijual. Yang boleh ini, yang boleh itu dijual. Oh ya, itu ada golongan A, B, C. Golongan A itu yang 1 sampai 5% alkoholnya, itu namanya golongan A. Golongan B itu di atas 5% sampai 20%. Yang golongan C itu 20% ke atas sampai 55%. Ya. Jadi itu ada golongan namanya seperti itu. Itu boleh dijual di hotel bintang 3, hotel bintang 4, 5. Kemudian hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara. Ya, wisatawan mancanegara ya paling sedikit 5.000 setiap tahun. Setiap tahun ada 5.000 mancanegara di situ. Meskipun hotelnya bintang 1 bintang 1 nggak pakai bintang gitu ya. Hotel apa namanya Melati, boleh. Restoran bintang 3 ya, ini restoran mewah bintang 3. Keempat, bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, 4 dan 5. Catatannya Bapak Ibu, ini hanya boleh, itu kan istilahnya itu dijual langsung, dapat dijual langsung. Itu artinya hanya diminum di tempat. Jangan berpikir untuk kulaan ya. Kalau ini enggak insya Allah semua. Jangan berpikir ada yang kulaan, nggak boleh. Jadi di situ tadi hanya boleh dibeli di bintang 3, terus diminum di situ. Nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh bungkus. Apa namanya? Take away ya? Nggak boleh take away. Dibungkus pakai plastik kayak es teh, itu nggak boleh di situ, nggak boleh. Ya. Jadi harus diminum di situ. Ya. Jadi regulasi kita sudah sampai menekan sampai seperti itu. Selain itu nggak boleh tadi. Ya, yang ada 17 macam tadi nggak boleh. Dan hanya diminum, ini boleh dibeli di sini dan hanya boleh diminum di sini. Kemudian nanti ada memang dijual, pasalnya lupa nggak saya tulis kayaknya. Itu namanya di toko bebas bea, ya, toko bebas bea. Tapi itu hanya melayani orang asing, ya. Orang asing itu namanya toko bebas bea. Itu nanti beli juga harus pakai paspor menunjukkan identitas ya. Kemudian ya pokoknya orang asing, bisa turis, bisa diplomat dan sebagainya begitu. Selain itu nggak boleh. Terus lagi apa? Saya mau bilang apa lagi setelahnya? Next. Oh, ini yang perda-perda tadi. Di semua kabupaten kota juga sudah kita bikin perdanya. Itu di Sleman juga kita ikut bikin waktu itu karena saya di Sleman, iya saya di Sleman juga ikut bikin. Karena sebelumnya saya di Sleman sampai 19 berarti ya. Nah, kita ikut bikin juga sama. Jadi isinya kurang lebih semua ini dari semua kabupaten kota ini peraturan daerahnya, mulai dari Kabupaten Bantul nomor 6 tahun 2015, Sleman kota semua ya, semua ada. Itu kurang lebih isinya juga sama ya, karena perda yang di DI tadi menjadi salah satu acuan ya. Terus sudah ya, cukup Mas ya. Setelahnya nggak ada lagi ya. Nah, sudah selesai. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya kalau dari regulasi sudah sedemikian adanya, dan fakta di lapangan tadi itu adalah memang melanggar ya. Jadi melanggar di banyak tempat sekarang, banyak yang melanggar. Mereka katanya memang pakai OSS ya, NIB. ya pakai NIB, online ya. itu ya, online perizinan online tadi. Tapi di situ sebenarnya perizinan online pun itu tetap harus melihat kearifan lokal, yang ada perda-perda tadi harus dihormati. Jadi nggak bisa dilanggar sebegitu saja, melanggar perda yang ada ya. Nah, oleh karenanya ya kita terus mendorong, kami terus berkoordinasi dengan aparat untuk begitu kita lihat menemukan, kita laporkan, kita desak untuk kemudian segera memproses ya. Dan ya faktanya itu ditutup, kemudian selang beberapa hari buka lagi. Ini fakta juga. Nah, monggo apa yang mesti kita lakukan secara bijak. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Ustadz Miftahul Haq tadi sudah pas menurut kami. Yang pertama memang kita mesti terus mengedukasi atau kampanye ya. Jadi semakin kemaksiatan, kemungkaran ini semakin berkampanye secara terbuka, tentu kita perlu mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita yang kampanye kebaikan juga harus semakin terbuka, harus semakin kreatif ya. Karena mereka kreatif. Kemarin saya dikirim itu ya,
medsos itu, TikTok atau apa itu ya, TikTok ya misalnya itu ya, itu begitu, Mas tuku dawet Mas, wah kita nggak jual dawet, apa es teh, oh nggak jual es teh kita gitu, lagi dodol apa ya, tadi ternyata jual miras. Jadi iklannya kreatif begitu ya. Nah kita sudahkah seperti itu, maksudnya untuk kampanye dakwah kita, misalnya tadi kita kampanye tentang apa kuwi misalnya gitu kan, miras, wah kuwi manake kender kuwi misalnya gitu kan, reaktif gitu kan, atau kalimat-kalimat yang kita terus harus viralkan juga bahwa miras ini berbahaya, miras ini tadi mungkin Ustadz Dr. Aldi juga sudah sampaikan. Nah apa yang disampaikan oleh beliau ini tadi, tugas kita semua untuk kemudian juga mendedikasikan kepada masyarakat segiat mungkin, sebagaimana juga mereka giat menawarkan itu di berbagai media tadi. Kita juga tentunya bersama-sama juga harus lebih giat mengkampanyekan haramnya, bahayanya miras dan sebagainya. Kita terus juga akan dorong BNN untuk ketika nanti mereka kampanye untuk anti narkoba juga harus anti miras dan sanksi-sanksi hukumnya ya. Itu terus kita dorong. Jadi saya kira kita sama-sama Ustadz Miftahul Haq juga Ustadz Ali dan kita semua, saya kira kita bersama-sama untuk terus berupaya dari membatasi tadi dan menyadarkan masyarakat kita bareng-bareng. Dan saya kira anak-anak muda kita ini ya, Mas Jaba ini dan teman-teman ini saya kira juga bisa jadi lebih menyentuh loh ya, karena konsumennya kita perhatikan itu lebih banyak anak muda ya, sepuh-sepuh itu kayaknya ya kita lihat ya beli miras itu ya, atau hanya kita nggak lihat aja ya. Tapi secara umum itu kan anak muda. Sehingga kalau ada anak muda yang kemudian kampanye, nih saya muda nih, muda hebat tanpa miras gitu, dan sebagainya lah. Pokoknya itu harus kita buat terus kreatif, dan itu lahan dakwah kita semua saya kira. Saya kira ngatan, moga nanti kalau dikembangkan dengan diskusi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Sofyan. Kami tadi sudah membagikan stiker Pak Sofyan, stiker untuk Jogja Darurat Miras kepada seluruh jamaah. Masih pegang semua? Masih pegang? Oke, baik. Teman-teman multimedia mungkin bisa dari mana? Belakang? Baik. Siapa yang belum dapat stiker ini? Ini saya bagikan, Mas. Sabar Ustaz. Baik. Ada yang belum dapat? Tolong. Ada? Baik, silakan diangkat dengan tangan kanan. Nanti akan kita viralkan bahwa mulai dari masjid ini kita akan melakukan perlawanan terhadap iklan-iklan miras. Dan ini misalnya Jogja Darurat Miras. Baik, angkat tinggi-tinggi. Ibu-ibu juga boleh diangkat, adik-adik juga boleh diangkat. Silakan diangkat. Silakan yang sudah ditempel juga boleh diangkat, diambil fotonya. Ya, yang di sebelah selatan boleh diambil. Yang dari belakang silakan pemateri kita juga diambil fotonya. Baik, tetap diangkat, boleh diambil videonya. Dari Masjid Al-Aman Sidoarum menyatakan Jogja Darurat Miras, dan kita akan terus menolak miras. Takbir, Allahu Akbar. Baik, silakan bisa kembali disimpan. Bagi yang merasa membutuhkan stiker lebih dari satu, boleh. Mau ditempel di motor, mobil, kita nyetak banyak ya. Ya, kita nyetak. Boleh minta lagi kepada panitia, akan kita berikan lagi. Dan silakan pulang dari sini tempelkan di tempat-tempat strategis. Ustadz Sofyan butuh berapa stiker? 10 atau 15? Mau ditempel setiap kantor pintu anggota dewan juga boleh. Ya, baik. Jazakallahu khair Pak Sofyan. Ya, demikian acara spesial kita Jogja menolak miras dari Masjid Al-Aman Sidoarum. Insya Allah dokumentasinya akan diupload di media sosial, dan tentunya nanti Pak Sofyan bisa di-tag Instagramnya. Bisa di-tag ya. Yang hadir di sini bisa di-tag semua. Nanti untuk jamaah sekalian yang ngupload di media sosial, tag aja Masjid Al-Aman Sidoarum beserta dengan stikernya. Bagi yang tadi sudah mengambil foto atau di-upload, silakan di-tag Masjid Al-Aman Sidoarum. Insya Allah dari masjid ini kita akan tidak diam saja, dan kita akan terus menyuarakan syiar ini sehingga nanti pada akhirnya cita-cita kita tanpa miras itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil, harus diperjuangkan. Yang salah adalah kita tidak melakukan apa-apa. Mohon izin untuk bisa saya tutup, Ustaz Adi, Utamita, dan Pak Sofyan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah.
Kita lengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua melihat urusan tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.